Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa Provinsi Bali merupakan jalan tol di atas laut pertama di Indonesia sepanjang 12,7 km. Jalan tol ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan konstruksi prasarana perhubungan di Indonesia. Untuk mendukung pengembangan pariwisata di bagian selatan Pulau Bali, khususnya kawasan Nusa Dua dan kawasan Kuta, konsep pengembangan wilayah melalui interkoneksi Nusa Dua Tanjung Benoa akan mendorong daya saing perekonomian Pulau Bali. Pembangunan jalan tol ini akan memberikan andil dalam mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai dan melengkapi jaringan jalan di Pulau Bali. Desain dan konstruksinya sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putra terbaik bangsa, membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan teknologi yang memadai untuk pembangunan jalan dan jembatan di atas laut. Konstruksinya menggunakan pondasi berupa tiang pancang sebanyak kurang lebih 14.000 titik yang membutuhkan tiang pancang sebanyak kurang lebih 35.000 batang. Dalam proses pembangunannya, jalan tol ini menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Saya bersyukur dengan adanya tol ini. Jadi saya biasanya kena macet, tidak kena macet. Saya sangat tenang karena jalan lebih pintas. Sebentar aja mungkin saya bisa sampai Nusa Dua, bahkan saya ke airport Ngurah Rai. Ucapkan terima kasih biar semua lancar ini pariwisata di Bali, maupun dari kita mau perjalanan dari Bandara Ngurah Rai mau ke Nusa Dua, Sanur maupun ke Ubud, bisa lancar semua. Pembangunan jalan tol ini tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan, hingga dapat memberikan manfaat lebih kepada para pengguna jalan. Di sekitar lokasi jalan tol ini telah ditanam 16.000 batang pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup sekaligus mendukung program penghijauan. Jalan Kelok 9 yang memiliki 9 buah kelokan terletak di Kabupaten 50 Kota sekitar 25 km dari kota Payakumbuh ke arah Pekanbaru. Jalan ini merupakan jalan nasional yang dibangun di atas jalan yang berkelok-kelok dan jurang yang dalam, sehingga sangat membahayakan bagi kendaraan yang melintas. Jalan ini juga sulit dilewati oleh kendaraan besar, seperti trailer maupun truk gandeng, karena radius tikungan kurang dari 20 meter dan lebar perkerasan hanya 4,5 meter dan tidak bisa dilebarkan lagi karena kondisi topografi. Padahal setiap hari Jalan Kelok 9 ini selalu dipadati kendaraan, terlebih pada hari libur. Dalam sehari diperkirakan ada 10.000 unit kendaraan berlalu lalang di jalan ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kondisi jalan yang sempit dengan radius tikungan yang sangat kecil tidak lagi mampu mengakomodasi kendaraan-kendaraan besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menggagas pembangunan jembatan Kelok 9. Padang Pekanbaru jadi lancar, nggak seperti dulu sempit atau susah, lama. Dan sudah hadirnya jembatan ini, hubungan antara Sumatera Barat dan Riau lebih baik dan lebih lancar, mana jalur ini bisa mengurangi kemacetan di saat-saat yang sibuk. Alhamdulillah jalannya rancak, nyaman dibandingkan daripada jalan Alamo. Jalan Alamo lo sampai di Pekanbaru, Pak. Ya alhamdulillah lah kita orang Padang, dia rancak banyak. Pembangunan jembatan Kelok 9 dilakukan dengan pendekatan green construction, mengingat jembatan ini terletak di kawasan Suaka Alam. Jembatan Kelok 9 terdiri dari 6 jembatan dengan panjang total 943 meter dan jalan penghubung sepanjang 2089 meter. Jembatan ini merupakan jembatan yang sangat indah karena dibangun berkelok-kelok dengan ditopang pilar setinggi 60 meter di atas permukaan jalan di bawahnya. Pembangunan jembatan Kelok 9 dimulai pada tahun 2003 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2013.
Jembatan ini dibangun oleh anak bangsa di mana seluruh pekerjaan dilakukan oleh kontraktor dan tenaga ahli dari dalam negeri, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Siapa yang tidak mengenal kota Sumedang? Ya, mendengar namanya saja, kita akan langsung teringat pada kuliner tahu khas dari kota tersebut. Kota yang berada pada Provinsi Jawa Barat tersebut, selain terkenal dari kulinernya, kini masyarakat juga akan mengenal kota Sumedang dengan ikon wisata barunya, Bendungan Jati Gede. Pembangunan Bendungan Jati Gede sendiri telah dimulai sejak tahun 2008 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bendungan Jati Gede dibangun dengan cara membendung aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jati Gede yang terletak 19 km ke arah timur dari kota Sumedang. Pembendungan ini mengakibatkan aliran air terhalang sehingga air terakumulasi dalam sebuah kolam yang sangat besar. Air yang terkumpul dalam bendungan tersebut digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi airan pertanian di wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Bendungan Jati Gede mempunyai kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik dengan tinggi bendungan mencapai 110 meter dan panjang bendungan mencapai 1.715 meter. Bendungan ini dikendalikan oleh 4 gerbang radial yang memiliki kapasitas debit 4.468 meter kubik per detik. Bendungan Jati Gede merupakan bendungan terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. Seperti bendungan pada umumnya, Bendungan Jati Gede memiliki fungsi utama sebagai sarana irigasi, salah satunya di daerah irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu, seluas lebih kurang 90.000 hektar. Juga dapat menyediakan air baku sebesar 3.500 liter per detik dan memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 110 MW yang telah dimulai sejak bulan Oktober 2015 dan diharapkan bisa segera selesai pada tahun 2020. Bendungan Jati Gede diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat di sekitar bendungan khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanaman khususnya padi, yang tentunya akan meningkatkan ketahanan pangan kita secara nasional.